Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi TPS, yaitu mengenai statistik yang kita akan berfokus kepada konsep dari rataan atau min. Karena rataan atau min ini pernah keluar di soal UTBK tahun 2019. Seperti ini contoh soalnya. Nah, tapi sebelum kita membahas tipe soal UTBK 2019, alangkah baiknya kita mempelajari dulu mengenai konsep dasar dari rataan. Nah, konsep yang pertama adalah min atau nilai rata-rata. Nah, apa itu nilai rata-rata? Min suatu data adalah jumlah suatu datum dibagi banyaknya datum. Nah, sehingga dari definisi ini kita bisa merumuskan rumusan dari suatu min. Nah, jadi rumus dari min adalah min, ini lambangnya X bar, jadi X tanda garis di atas ini dibacanya X bar, sama dengan jumlah datum dibagi banyaknya datum. Atau X1 adalah data pertama, ditambah data kedua, tambah data ketiga, seterusnya, sampai data ke N. Dibagi banyaknya datum atau N. Nah, untuk lebih memahami lagi konsep dari min, mari kita lihat contoh soal berikut. Jadi nilai 5 kali ulangan matematika Budi adalah 8, 8, 7, 6, dan 9. Berapakah min dari data tersebut? Nah, untuk mencari min, kita pakai rumusan ini. Jadi min atau X bar, saya tulis di sini. X bar sama dengan jumlah datum, berarti kita jumlahkan datanya. 8 ya, ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9, kita bagi dengan banyaknya data. Nah, banyak data ada 5 ya. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. 8 tambah 8 adalah 16, 16 tambah 7 adalah 23, 23 ditambah 6 adalah 29, 29 ditambah 9 adalah 38. 38 kita bagi dengan 5. Nah, nanti 38 dibagi 5 adalah 7,6 ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, kita mulai ya dengan alias soal latihan. Nah, kita mulai dari soal tipe 1 ya. Ini pernah keluar di UMPTN tahun 93. Nah, kita baca ya. Jadi pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Nah, ini adalah nilai rata-rata kelasnya. Jika nilai matematika untuk siswa pria adalah 65, nah ini hanya untuk pria saja rata-ratanya. Sedang untuk siswa wanita rata-ratanya 54. Nah, ini rata-rata untuk wanitanya ya. Pertanyaannya adalah perbandingan antara jumlah siswa pria dibandingkan dengan wanita. Itu berapa? Oke, kita lihat yang namanya X bar atau min rata-rata itu kan sama dengan apa? Sama dengan jumlah datum, gitu ya. Jumlah datum saya singkat JD aja, dibagi banyaknya datum atau N. Ya. Nah, kalau diketahuinya ini adalah rata-rata kelas, berarti kan rata-rata dari laki-laki dan perempuan. Maka kita sebut X bar total aja gitu ya. Total sama dengan, nah berarti jumlah datanya atau jumlah datumnya, jumlah datum si pria ditambah jumlah data si wanita gitu, dibagi banyaknya, berarti jumlah pria ditambah jumlah wanita. Nah, ini ya rumusnya. Oke, saya kurungin dulu seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita masukin datanya. Rata-ratanya kan 58. Berarti 58 sama dengan ya jumlah data pria ditambah jumlah data wanita dibagi dengan banyaknya pria ditambah banyaknya
wanita. Nah, ini dari pernyataan pertama. Kita dapat persamaan ini ya. Terus yang kedua, ini ada data rata-rata siswa pria. Nah, sama dengan cara yang sama, berarti X bar dari si pria, berarti apa? Jumlah data si pria ya dibagi banyaknya data si pria. Gitu. Berarti rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 65. Ya, berarti ini 65 sama dengan jumlah data pria dibagi banyaknya data pria. Gitu. Nah, ini bisa kita kali silang. Ya, jadi jumlah data prianya sama dengan 65 dikali NP. Ya. Nah, kita dapat ini. Jadi, jumlah data prianya sama dengan 65 NP. Nah, dengan cara yang sama, ya, nanti kita akan dapatkan jumlah data si wanitanya, gitu ya. Dengan cara yang sama, misalnya gini, sama aja. X bar dari si wanita, berarti kan jumlah data si wanita, kita bagi dengan banyaknya data wanita. Oke, kita masukin, rata-ratanya adalah berapa? 54 ya. 54 sama dengan jumlah data wanita dibagi banyaknya data wanita ya. Nanti kita dapatkan, ya saya tulis di sini aja, di jumlah data wanitanya sama dengan berapa? 54 dikalikan NW. Nah, ini kita dapat persamaan untuk jumlah data wanita. Nah, nanti persamaan ini kita masukin ke persamaan yang ini, gitu. Ya, saya kerjaannya di sini aja. Oke, di sini aja. Berarti 58 sama dengan, nah jumlah data prianya adalah 65 NP. 65 NP ditambah jumlah data wanitanya adalah 54 NW. 4 NW ya. Kita bagi dengan NP tambah NW. NP tambah NW. Nah, kita bisa kali silang tuh ya. Kali silang jadi 58. Ya, kita kalikan dengan NP tambah NW sama dengan, nah berarti ini adalah 65 NP ditambah 54 NW. Ya, ini kita bisa kalikan ke dalam kurung, berarti ini menjadi 58 NP tambah 58 NW sama dengan 65 NP tambah 54 NW. Nah, ya. Nah, tinggal kita kelompokkan yang pria dengan pria, yang wanita dengan wanita ya. Kita kumpulkan, maka yang wanitanya saya pindahin ke sini jadi 58 NW. Nah, ini saya pindahkan jadi min ya 54 NW sama dengan, nah yang NP-nya saya pindahin ke sini ya. Ini 65 NP. Nah, ini jadi kurang ya. Min 58 NP. Nah, kita di sini aja. Nah, teruskan, berarti 58 kurangi 54. Berarti 4N wanita sama dengan 65 kurangi 58. Berarti 7N pria. Ya, karena ditanyakannya adalah perbandingan pria dan wanita. Nah, maka NP-nya saya tulis di sini ya. Nah, NW-nya yang tadinya kiri saya pindahin ke kanan. Jadi per NW. Ya, ini tetap 4-nya di sini. Nah, 7-nya saya pindahin ke sebelah kiri, jadi dibagi ya. Jadi per 7. Nah, jadi NP per NW berapa? 4 per 7. Berarti jawabannya yang B. Nah, kita lanjutkan soal tipe kedua. Ini soal UMPTN tahun 2000 ya. Jadi peserta ujian matematika terdiri atas 40 orang kelas A. Jadi ada kelas A sebesar 40 orang ya. 30 orangnya kelas B gitu ya. Dan 30 orangnya kelas C. Nah, nilai rata-rata seluruh siswa adalah 7,2. Jadi nilai rata-rata kelas ABC adalah 7,2. Dan nilai rata-rata kelas B dan C adalah 7. Nah, ini gabungan dari B dan C nih. 7. Ditanyakan berapakah nilai rata-rata kelas A-nya saja berapa. Oke, dengan cara yang sama tadi ya.
bisa kita kerjakan. Kita kerjain dari sini aja nih, dari nilai rata-rata kelas B dan C ya. Nah, kita tulis aja jadi X rata-rata dari kelas B plus C ya, berarti apa? Berarti jumlah data itu ya, jumlah data si B ditambah jumlah data si C gitu ya, dibagi dengan banyaknya siswanya. Kalau B dan C kita gabung jadi berapa tuh? B-nya 30, C-nya 30 ya. Kita masukin aja ini langsung berapa? 60 ya. Nah, rata-ratanya juga sudah ada di sini. Rata-ratanya adalah 7. Nah, berarti jumlah data kelas B ditambah jumlah data kelas C, ya udah masukin aja jadi X barnya dikali 60. Berarti 7 ya, kita kali dengan 60 ya. Berarti jumlah data si B ditambah jumlah data si C-nya 7 kali 60 jadi 420. Nah, ini kita sebut persamaan pertama aja gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kita kerjain lagi nih. Dari mana nih? Ini ditanyakan ya. Nah, kita dari sini aja nih. Nilai rata-rata seluruh siswa adalah 7,2. Nah, jadi kalau jumlah rata-rata seluruh siswa 7,2, maka kita tulis juga X bar dari, berarti seluruhnya berarti A tambah B tambah C gitu ya. Ya, berarti sama jumlah datanya adalah jumlah data si A gitu ya, tambah jumlah data si B tambah jumlah data si C ya, dibagi totalnya. Ya, totalnya saya masukin aja langsung ya. Berarti 40 ditambah 30 ditambah 30. Berarti 100 ya. 100. Nah, X barnya sudah ada nih. Di sini adalah 7,2 ya. Berarti jumlah data A ditambah jumlah data B ditambah jumlah data C sama dengan ini 7,2 ya dikali 100. 7,2 kali 100 ya. Jadi ini sama dengan berapa tuh? Berarti 720 ya. Oke, ini saya kasih ini aja kotak ya biar ingat. Nah, lihat di sini. Jadi jumlah data B ditambah jumlah data C kan 420. Sedangkan jumlah data totalnya 720 ya. Kita berarti bisa dapatkan jumlah data si A-nya gitu. Jadi jumlah data si A-nya ya, jumlah data si A-nya ini sama dengan, berarti tinggal kurangi saja ya. 720 dikurangi 420. 720 kurangi 420 ya. Berarti jumlah data si A-nya sendiri itu jadi 300. Nah, karena ditanyakan nilai rata-rata kelas A, maka kan ini X rata-rata si A itu kan berarti apa? Jumlah data si A gitu ya, dibagi dengan banyaknya siswa kelas A gitu. Nah, jumlah data si A-nya sudah ada nih, ini 300 ya. 300 ya. Kita bagi dengan banyaknya siswa 40 orang. 40 ya. Nah, tinggal kita bagi, ini bisa kita coret kayaknya ya. Ini nolnya kita coret, sama saja 30 dibagi 4 ya. Berarti 30 bagi 4 adalah 7 gitu ya. 7 kali 4 kan 28. Nanti sisa 2. Sisa 2 per 4 gitu. Jadi sisa 2 per 4. Ini sisanya, ini pembaginya. Jadi 7 2 per 4. Nah, 7 2 per 4 itu berapa? Ya, sama saja dengan 7, ya 20 per 4 kan 5. Nah, anggap aja ini 20. Berarti 7,5. Berarti jawabannya mana? Jawabannya yang B. Nah, kita lanjutkan ya. Soal ketiga, ini soal UMPTN tahun 2021. Kita baca soalnya. Kelas A terdiri dari 45 siswa. Dan kelas B 40 siswa. Nah, nilai rata-rata kelas A ini 5 lebih tinggi dari rata-rata kelas B.
Nah, apabila kedua kelas digabung, maka nilai rata-ratanya menjadi 58. Ini adalah rata-rata setelah digabung. Ya. Nah, tanyakan adalah nilai rata-rata kelas A-nya berapa. Oke, nah, kita mulai dari rata-rata gabungan dulu ya, yang 58. Jadi X rata-rata A plus B ya sama dengan berarti apa? Jumlah data si A tambah jumlah data si B ya. Dibagi banyaknya data si A tambah banyaknya data si B. Kita masukin rata-rata gabungannya itu 58. 58 sama dengan jumlah data si A. Nah, ini di video sebelumnya kita udah tahu bahwa jumlah data itu adalah rata-ratanya ya dikalikan banyak datanya gitu ya. Jadi kalau jumlah data A berarti XA dikali NA. Nah, ditambah ini juga sama berarti XB kalikan NB dibagi. Nah, NA tambah NB-nya langsung aja saya jumlahkan. 45 tambah 40 adalah 85. Oke. Nah, ini saya kali silang aja. Berarti 58 dikali 85 ya sama dengan, nah rata-rata kelas A-nya ditanyakan, NA-nya itu ada ya 45, jadi 45 kali XA, 45 kali XA ditambah, nah ini kita lihat XB-nya, di sini ada pernyataan XB-nya nilai rata-rata A, nilai rata-rata si A ini sama dengan 5 lebih tinggi dari rata-rata kelas B, berarti 5 tambah rata-rata si B. Ya, berarti kita dapatkan rata-rata si B-nya ya sama dengan berarti rata-rata si A dikurangi 5. Nah, kita substitusi nih XB-nya dalam bentuk ini. Ya, kenapa? Karena yang ditanyakannya kan rata-rata si A. Maka kita ubah ya yang variabelnya XB kita ubah jadi XA. Nah, ini berarti kita ubah jadi X rata-rata si A dikurangi 5 dikali jumlah siswa kelas B-nya adalah 40. Ya. Ini saya tulis ulang, 58 dikali 85 sama dengan 45. X rata-rata si A tambah, nah XA dikali 40 berarti 40 XA ya kurangi 5 kali 40 adalah 200 ya. Ini sebenarnya kita bisa membagi nih kedua ruasnya jadi dibagi 5 gitu ya. Nah ini dibagi 5 adalah 17 ya, 45 dibagi 5 adalah 9 ya, 40 dibagi 5 adalah 8, 200 dibagi 5 adalah 40 ya. Nanti kita akan dapatkan ini menjadi 58 kali 17 sama dengan, nah 9XA tambah 8XA berapa? Ya, kita jumlahkan 9 tambah 8 17 ya. X rata-rata si A ditambah ya kurang 40 ya. Nanti berarti di sini saya tuliskan berarti 17 XA rata-rata ini kan sama dengan berarti apa? Dipindahin ya. Berarti 58 dikali 17 tambah 40 gitu ya. Jadi X rata-ratanya ya berarti 58 dikali 17 tambah 40 dibagi 17 ya. Ini akan menghasilkan, ini bisa dicoret sebenarnya gitu ya. Ini coret, ini habis ya. Nah, berarti sisanya tinggal 58. Nah, ditambah 40 per 17 gitu ya. Nah, pisahkan aja seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan menjadi 58 ditambah 40 bagi 17 adalah 2 ya. 2 terus 6, sisanya 6 ya, dibagi 17. Nah, ini akan menghasilkan berapa? 8 tambah 2 berarti 60. Nah, ini tinggal 6 per 17. Berarti jawabannya yang mana?
Jawabannya yang D. Nah, kita lanjutkan soal nomor 4. Ini adalah soal SPMB tahun 2005. Kita baca soalnya ya. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 6,9. Nah, jika dua siswa baru yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, nah, maka nilai rata-rata kelas tersebut menjadi 6,8. Pertanyaannya, banyaknya siswa semula adalah berapa? Nah, seperti biasa, kita mulai dari rata-rata yang 6,9 ini. Jadi, kita sebut dengan rata-rata pertama, atau X1. Ini kan sama dengan jumlah data pertama dibagi dengan banyaknya siswa. Ya, kita masukin nilainya, ini 6,9, sama dengan jumlah data pertamanya, kita sebut JD1 aja, dibagi N. Nah, berarti jumlah data pertamanya adalah 6,9 kalikan N. Nah, sekarang untuk yang kedua, nah, jika dua siswa baru yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, nah, kita sebut ini adalah rata-rata yang kedua. Berarti jumlah data kedua ya dibagi banyaknya data. Nah, sekarang bertambah 2 orang. Berarti yang tadinya N, berarti sekarang jadi N tambah 2. Ya, kita masukin rata-ratanya adalah 6,8. 6,8 sama dengan, nah, jumlah data 2 adalah berarti jumlah data pertama kan, yang semula, ditambah 2 orang data baru, yaitu 4 tambah 6. 4 ditambah 6, ya, dibagi N plus 2. Nah, kita tinggal kali silang nih. Jadi 6,8 dikali N. Di 6,8 N ya, ditambah 6,8 kali 2. Berarti 13,6. Sama dengan, nah, jumlah data pertamanya adalah ini nih. Nah, 6,9N. 6,9N ditambah 4 tambah 6, berarti 10. Ya. Lanjutkan. Nah, kita kelompokkan yang menu N ke sebelah kanan. Jadi, 6,9N dikurangi 6,8N. Nah, 13,6-nya saya tulis di sini. Nah, 10-nya saya pindahin ke sebelah kiri. Jadi, kurangi 10. Ya. 13,6 kurangi 10 adalah 3,6. Sama dengan 6,9N kurangi 6,8N adalah 0,1N. Nah, sehingga N-nya kita dapat berapa? 3,6 dibagi 0,1. Berarti berapa? 36. Nah, berarti jumlah siswa semulanya adalah 36. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjutkan soal 5. Ya, ini adalah soal SPMB tahun 2006. Ya, kita baca, berat rata-rata 10 orang siswa adalah 60. Jadi, 10 orang siswa beratnya adalah 60. Salah seorang diantaranya diganti oleh Andi. Ya, jadi, salah seorangnya diganti Andi, rata-ratanya menjadi 60,5. Nah, jika berat Andinya 62, nah, maka berat siswa yang diganti berapa? Ya, kita lihat, rata-rata itu kan sama dengan berarti jumlah data semuanya kita jumlahkan X1 gitu ya, tambah X2 dan seterusnya. Nah, tambah X9, nah, ditambah X10. Ya, kita bagi dengan jumlah siswanya, berarti ada 10. Nah, ternyata di sini ada yang mau diganti. Nah, misalkan yang mau diganti itu adalah X10. Nah, ini kita mau ganti dengan si Andi. Andi, gitu ya. Nah, kita sebut aja dari X1 sampai X9 itu adalah, ini adalah jumlah data pertama, ya. Nah, ini sebut dengan X1 aja, gitu ya. Nah, sehingga kita masukin tuh X1-nya. Ya, X1-nya berapa?
Rata-ratanya adalah 60 kg. Berarti 60 sama dengan, nah, X1 sampai X9 kita sebut adalah jumlah data 1. Ya, gitu ya. Nah, ditambah, nah, X10 yang mau diganti, ya kita sebut aja misalnya ini adalah si B ya, si B. Tambah si B, yang kita cari nanti, ini dibagi dengan 10. Nah, tinggal kita kali silang aja, ini adalah 600, sama dengan, ini adalah jumlah data pertama, ditambah B. Nah, ini berarti kita sebut persamaan pertama. Itu ya. Nah, udah itu kita lihat lagi nih. Ada persamaan keduanya. Yaitu setelah diganti dengan Andi. Yang kita sebut dengan X yang kedua. Ya. Nah, jumlah data pertamanya tetap gitu ya. Makanya kita sebut dengan jumlah data 1. Nah, ditambah, nah ini sekarang kita ganti dengan Andi. Ya. Misalkan ini Andi. Nah, jumlah siswanya kan tetap 10 aja gitu ya, 10. Rata-ratanya menjadi 60,5. Nah, gitu. Sama dengan jumlah data 1 ya. Ditambah Andinya adalah 62 kg. Ya. Dibagi 10. Tinggal kita kalikan silang, jadi adalah 605 ya, sama dengan jumlah data yang 1 tambah 62. Nah, ini kita sebut hanya persamaan kedua gitu ya. Nah, nanti dari dua persamaan ini kita bisa dapatkan berapa sih berat siswa yang digantinya. Ya, kita tulis ulang ya. Nah, misalkan yang ini 605 sama dengan jumlah data 1 ya, tambah 62. Yang keduanya adalah 600 sama dengan jumlah data 1 ini ditambah berat siswa yang diganti ya. Nah, kita bisa dikurangi ya, biar jumlah data satunya dicoret ya. Ini habis gitu ya. Nah, yang 605 dikurangi 600 adalah 5 sama dengan 62 kurangi B. 62 kurangi B ya. Maka kita dapatkan B-nya adalah 62 dikurangi 5. Berarti berapa? Ya, berarti 57 ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Ini soal SPMB tahun 2007. Nah, jika data 2 A, 3, 4, 6 mempunyai rataan C. Dan data 2, C, 4, 6, 21 mempunyai rataan 2A. Maka nilai C-nya berapa? Oke. Nah, seperti biasa kita ke konsep dulu. Yang namanya rataan itu, ya pasti jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah datanya untuk yang pertama ini, kita sebut X1 aja. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. 2 ditambah A, tambah 3, tambah 4, tambah 6. Nah, kita jumlahkan aja jadi 2 ya, langsung aja 2 tambah 3, 5 ditambah 10 berarti 15. Berarti ini udah 15 ya. Tambah dengan A tambah A berarti 2A. Ya. Dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data berapa? 1 2 3 4 5 6. Di 6. Nah, rataannya adalah C. Nah, kita sebut adalah C sama dengan 15 tambah 2A dibagi 6 ya. Nah, kita kali silang, nanti kita dapatkan 6C sama dengan 15 ditambah 2A ya. Atau saya tulis seperti ini. Nah, 2A ya min 6C ya sama dengan min 15 ya. Ini kita sebut persamaan pertama. Nah, itu ya. Terus yang kedua, nah,
Dan data kedua nih, ya kita sebut adalah ini data kedua, X kedua sama dengan, sama. Kita jumlahkan ya. Nah, jumlahkan dulu, ini 2 tambah 4 adalah 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 3, berarti 15. Ini juga sama 15. Nah, ditambah, nah, C ditambah C, berarti 2C. Ya. Dibagi jumlah datanya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 7. Nah, rataannya adalah 2A. Nah, kita tulis 2A sama dengan 15 tambah 2C. Dibagi 7. Kita kali silang. 14A sama dengan 15 tambah 2C. Ya. Nah, saya tulis ulang seperti ini. Jadi, biar sama, saya pindah ke sini. Ini adalah min 15. Nah, ini adalah min 14A tambah 2C. Nah, kita sebut ini adalah persamaan kedua. Nah, seperti itu. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai C-nya. Tinggal kita substitusi dan eliminasi. Ya. Nah, misalnya, saya tulis ulang lagi di sini. Jadi, min 15. Ya. Yang ini dulu. Min 14A tambah 2C. Yang keduanya yang ini. Min 15 sama dengan 2A min 6C. Nah, biar bisa dicoret gitu ya, nilai A-nya. Nah, kita kali aja yang bawah, kita kalikan dengan 7 ya. Yang atas kita kalikan 1 ya. Oke. Maka kita akan dapatkan, nah ini adalah kali 1 tetap, min 15 sama dengan min 14A tambah 2C. Nah, yang bawah ini adalah min 15 kali 7, berarti min 105. Ya, sama dengan ini adalah 14A. Ya. Ini adalah min 42C gitu ya. Nah, biar bisa dicoret A-nya, maka kita jumlahkan gitu ya. Ini jumlahkan jadi minus 120 sama dengan, ya ini A-nya jadi habis gitu ya. Tinggal 2C ditambah min 42C. Jadi ini adalah minus 40C gitu ya. Sehingga C-nya kita dapatkan min 120 kita bagi dengan minus 40. Berarti C-nya adalah positif 3. Itu jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 7. Ini adalah soal SPMB tahun 2007. Kita baca, jika rataan dari A-2, terus B plus 3, terus C plus 5 adalah 6. Nah, ditanyakan rataan dari A plus 4, B plus 6, dan C min 1 berapa? Ya. Nah, kita kerjakan dari rata-rata yang pertama ini gitu ya. Nah, berarti rata-rata pertama sama dengan, ya kita jumlahkan. Berarti A minus 2 ditambah B plus 3 ditambah C plus 5. Ya. Kita bagi dengan banyaknya data. Ya, ini ada 3 data ya. Bagi 3. Rata-ratanya adalah 6. Berarti 6 sama dengan, nah ini kita jumlahkan aja. A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Nah, ini minus 2 ditambah 3. 1. 1 tambah 5. Berarti 6. Berarti ini plus 6. Ya. Dibagi 3. Nah, ini kali silang aja. Jadi 18 sama dengan A plus B plus C plus 6. Gitu. Nah, 6-nya saya pindahin ke sebelah kiri. Jadi dikurangi ya. Jadi ini adalah 12 sama dengan A plus B plus C. Nah, ini seperti biasa ya. Kita sebut persamaan pertama aja.
Nah, terus persamaan keduanya, nah ini yang ditanyakan rata-ratanya. Ya, kita tulis di sini aja. Nah, jadi kalau yang ditanyakan itu misalkan rata-rata kedua. Ya, sama, berarti jumlahkan datanya. Berarti di sini ada A plus 4, ya, ditambah B plus 6, ditambah C-1. Nah, kita bagi dengan jumlah datanya ada 3 ya, sama-sama 3. Nah, kita jumlahkan, nah, berarti A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Ya, ditambah 4 ditambah 6. 10 kurangi 1, 9. Plus 9, ya, kita bagi dengan 3. Nah, di sini A plus B plus C-nya sudah ada dari sini nih. Nah, ya, kita masukin ke sini. Gitu, ya. Sama dengan 12. Berarti 12, ya, ditambah 9. Ya, dibagi 3. Nah, 12 tambah 9 adalah 21. Dibagi 3. Nah, berarti jawabannya adalah 7. Berarti jawabannya yang C. Ya, kita lanjutkan soal 8. Ini adalah soal UMPTN tahun 1999. Ya, kita baca suatu data dengan rata-ratanya 16 dan jangkauannya adalah 6. Jika setiap nilai dalam data dikalikan P, kemudian dikurangi Q, didapat data yang baru dengan rata-ratanya 20 dan jangkauannya adalah 9. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari 2P tambah Q, ya. Nah, sebelum mengerjakan, kita harus tahu dulu kaidah atau aturan rata-rata dan jangkauan ketika dia dikali, dibagi, ditambah atau dikurang, ya. Jadi kaidahnya adalah seperti ini. Nah, jadi jika misalkan datanya itu adalah dikali, bagi, tambah, atau kurang, maka untuk rataan itu juga ikut dikali, bagi, tambah, kurang. Ya. Nah, tapi untuk jangkauan itu hanya dikali dan dibagi saja. Nah, dengan menggunakan kaidah seperti ini, kita akan coba mengerjakan soal nomor 8 ini. Ya. Nah, kita tulis, diketahui rata-rata pertama, itu X1, ini sama dengan 16. Nah, jangkauannya kita sebut dengan J1 sama dengan 6. Nah, sedangkan rata-rata kedua, itu kita sebut X2, ya. Nah, rata-ratanya adalah rata-rata pertama dikalikan P, kemudian dikurangi Q. Nah, ingat ya, untuk rata-rata berarti ikut dikalikan dan ikut dikurangi. Berarti adalah rata-rata pertama, ya, dikalikan P, dikurangi Q. Ya. Nah, rata-rata keduanya berapa? Nah, ternyata 20. 20 sama dengan, nah, rata-rata pertamanya adalah 16. Berarti 16P dikurangi Q. Nah, kita dapat persamaan pertama. Nah, terus dari jangkauan, ya. Nah, jangkauannya, ingat ya, jangkauan itu hanya dikali dan dibagi saja. Nah, di sini jangkauannya dikali, kemudian dikurangi juga. Ya, maka untuk jangkauan hanya dikali saja. Berarti jangkauan kedua, nah, sama dengan jangkauan ke-1 dikali P. Gitu ya. Nah, jangkauan keduanya berapa? 9. Sama dengan jangkauan pertamanya adalah 6 kalikan P. Nah, dari sini kita dapat langsung P-nya. Nah, P-nya adalah 9 per 6 alias 3 per 2. Nah, kita masukin data P-nya ke dalam persamaan ini. Ya. Nah, kita dapatkan berarti 20 sama dengan 16 kali P. Nah, P-nya kita ganti dengan 3 per 2. Dikurangi Q. Ya. Nah, nanti ini bisa dicoret ya. Jadi 16 sama 2-nya, ini jadi 8. Ya. Nah, ini adalah 20 sama dengan 8 kali 3, 24. Dikurangi Q.
I. Nah, maka kita dapat I-nya adalah 4. Ya. Nah, P-nya 3/2, Q-nya adalah 4. Pertanyaannya adalah 2P plus Q. Jadi, 2P plus Q sama dengan 2 dikali P-nya adalah 3/2. Nah, ditambah Q-nya adalah 4. Ya, maka ini menjadi 2-nya dicoret. Ya, 3 tambah 4 adalah 7. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 9. Ini adalah soal UM-UGM tahun 2004 ya. Kita baca soalnya. Dalam suatu kelas terdapat 22 siswa. Nah, nilai rata-rata matematikanya adalah 5 dan jangkauannya adalah 4. Bila seorang siswa yang nilainya paling rendah nilainya dan seorang siswa yang nilainya paling tinggi tidak diikut sertakan. Nah, ya. Maka rata-ratanya berubah menjadi 4,9. Pertanyaannya, nilai siswa yang paling rendah berapa? Oke. Nah, kita ke konsep dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya suatu rata-rata atau X, nah ya, itu kan sama dengan jumlah datanya berapa dibagi banyak data. Nah, karena jumlah datanya ada 22, saya sebut aja misalnya ada X1 gitu ya. X1 ditambah terus gitu ya. Nah, sampai X22 misalnya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi X1 sama X22 itu misalkan X1 itu adalah nilai yang paling kecil gitu ya. Dan X22 adalah nilai yang paling besar gitu ya. Nah, ini dibagi banyaknya data. Banyaknya data adalah 22 gitu ya. Nah, terus ini saya misalkan juga dari X2 ke X21 itu misalkan saya sebut adalah jumlah data 1 aja gitu ya. Nah, berarti ini adalah rata-rata pertama gitu ya. Nah, rata-ratanya di sini adalah 5. 5 ya. 5 sama dengan X1. Nah, nilai yang paling kecil X22. Berarti nilai yang paling besar. Nah, ditambah nilai yang dari X2 sampai X21. Nah, berarti saya sebut dengan jumlah data 1. Ya, kita bagi dengan 22. Nah, gitu ya. Nah, ini kita kali silang ya. 5 kali 22 adalah 110. Sama dengan X yang paling rendah ditambah X yang paling tinggi tambah jumlah data 1. Nah, ini kita sebut persamaan pertama ya. Gitu. Nah, terus di sini kita baca lagi jangkauannya 4. Nah, jangkauan itu J gitu ya. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Berarti dalam ini berarti X22 gitu ya. Dikurangi X yang pertama. Nah, ini adalah nilainya 4. Jadi 4 sama dengan X22 kurangi X yang pertama. Kita sebut ini persamaan kedua. Ya. Nah, terus di sini di soal ada lagi. Nah, jika seorang siswa yang nilainya paling rendah dan nilainya paling tinggi tidak diikut sertakan. Nah, berarti di sini berarti X1 tambah X2-nya tidak ada. Gitu. Jadi kita sebut kan X2. Nah, X2 katanya berarti X1, X2-nya nggak ada. Nah, berarti adalah jumlah data 1 sisanya gitu ya. Nah, dibagi, nah berarti jumlah sisanya berkurang 2. Berarti 20 gitu. Nah, X2-nya berapa? 4,9 ya. 4,9 sama dengan jumlah data 1 dibagi 20. Nah, kita dapatkan bahwa jumlah data pertamanya adalah 4,9 kali 20. Nah, berarti berapa? 98. Nah, dari sini, jadi satunya ketahuan 98. Kita masukin ke sini. Ya, kita masukin ke sini. Jadi kita dapatkan 110 sama dengan X1 tambah X22
22 gitu ya. Tambah, nah itunya 98, jadi satunya 8 ya. Nah, kita pindahin ke sini nih. Ya, jadi 110 kurangi 98 sama dengan X1 tambah X2. Gitu ya. 110 kurangi 98 berapa? Ya, berarti dia 12. Sama dengan X1 tambah X22. Nah, ini 22 ya. Nah, ini kita jadikan persamaan yang baru. Nah, nih lihat dari sini, dari persamaan Y sama dengan X22 kurangi X1. Nah, kita coba eliminasi dengan persamaan ini, gitu ya. Nah, nanti kita akan dapat X1-nya berapa, ya. Coba kita kerjakan di sini aja, ya. Jadi di sini ada persamaan X22, gitu ya, dikurangi X1 sama dengan 4. Nah, kelihatan keduanya ini. Ya, saya tulisnya X22 tambah X1 aja ya. X22 ya, tambah X1. Ya, ini sama dengan berapa? 12. Ya. Nah, karena ditanyakannya nilai siswa yang paling rendah, berarti X1 ya. Berarti X22-nya kita hilangkan dengan cara kita kurangi. Ya, kurangi. Sehingga ini habis. Ya, sisanya adalah, ini adalah min 2X1 sama dengan 4 kurangi 12 adalah minus 8. Nah, sehingga X1-nya kita akan dapat berapa? 4. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita masuk ke soal UTBK 2019. Nah, kalau kita perhatikan, lihat, ya, soal ini tuh sebenarnya mirip dengan soal ketiga. Ya. Nah, jadi dilihat lagi video untuk soal ketiganya, nanti kita coba kerjakan soal UTBK-nya tahun 2019 ya. Nah, kita coba ya kerjakan. Kita baca dulu soalnya. Banyak siswa kelas A adalah 40 dan kelas B adalah 30. Nah, nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 7 dari kelas B. Nah, nilai rata-rata nilai ujian matematika gabungan A dan B adalah 82. Maka rata-rata nilai ujian kelas A adalah berapa? Nah, kita mulai dari rata-rata gabungan ya, yaitu dari X A tambah B. Nah, ya. Berarti ini kan sama dengan apa? Jumlah data kelas A ditambah jumlah data kelas B dibagi banyaknya data kelas A ditambah banyaknya data kelas B. Itu. Nah, rata-ratanya 82. Kita tulis 82 sama dengan jumlah data kelas A. Nah, itu adalah rata-rata kelas A, gitu ya, dikali banyaknya data kelas A. Ya. Berarti jumlah data B adalah rata-rata kelas B dikali banyaknya data kelas B. Ya. Dibagi NA tambah NB, berarti 40 tambah 30. Berarti 70. Ya. Nah, nanti kita kali silang. Ini berarti 82 dikali 70 sama dengan, nah, X rata-rata kelas A-nya itu ditanyakan. Kita tulis aja X rata-rata kelas A, ya, dikali banyaknya siswa, berarti 40. Ditambah, nah, rata-rata kelas B. Nah, rata-rata kelas B di sini ada pernyataan nilai rata-rata kelas A lebih 7 dari kelas B. Nah, berarti di sini X rata-rata si A itu adalah lebih 7. Nah, berarti 7 ditambah X rata-rata dari B. Nah, berarti kita dapat X rata-rata dari B-nya itu sama dengan X rata-rata dari A dikurangi 7. Ya, nah kita masukin di sini. Adalah X rata-rata si A ya, dikurangi 7. Dikali NB-nya adalah 30. Gitu ya. Nah, ini saya tuliskan lagi, ini 82 kali 70 sama dengan, ini adalah 40 X A gitu ya. Tambah, nah ini kali silang aja ya.
berarti ini menjadi 30. X rata-rata si A dikurangi 210. Ya. Nah, ini sama dengan ini adalah 82 ya kali 70. Nah, ini 40 ditambah 30 berarti 70. X rata-rata si A dikurangi 210. Nah, ternyata kedua ruas bisa kita bagi dengan 70 ya. Nah, ini saya bagi dengan 70 kedua ruasnya. Nah, nanti kita akan mendapatkan, nah ini berarti dicoret. Nah, ini coret, ini sisa tinggal berapa tuh? Nah, ini berarti 3 ya. Nah, nanti kita akan dapatkan di sini adalah 82 ya, sama dengan ini adalah tinggal X rata-rata si A ya, ini tinggal dikurangi 3. Nah, nanti kita akan dapatkan X rata-rata dari si A-nya sama dengan, nah, min 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi tambah ya. 82 ditambah 3. Ya, maka X rata-rata dari si A-nya adalah berapa? 85. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Saya cukupkan video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.